Pada zaman dahulu, ada sebuah rumah peninggalan menir Belanda di Bondowoso yang dikenal cukup angker. Menurut warga setempat, ada kisah menyeramkan di balik pembangunannya. Berikut ceritanya, di Jalan Guest House 1927 Jampit terletak di Afdeling Jampit, Kebun Kalisat atau Jampit, PTPN 12. Secara administratif, kawasan itu termasuk Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Kisah di balik pembangunan rumah yang dibangun tahun 1927 itu masih lekang dalam ingatan seorang warga setempat. Salah satunya Semokdin. Dia memiliki ayah yang pernah menjadi pekerja bangunan di sekitar kawasan itu, saya ingat persis. Bapak memang sering cerita ketika saya masih kecil hingga remaja, tutur Semokdin saat berbincang dengan kami di rumahnya, dia mengatakan, tepat di lokasi didirikannya rumah Belanda yang kini bernama Guest House 1927 Jampit, tertanam sebuah tumbal. Bukan tumbal benda yang ditanam, namun dan tidak lain tumbal tersebut adalah tubuh manusia, konon. Korban dikubur hidup-hidup sebagai tumbal. Tidak diketahui warga mana. Yang jelas bukan warga sini, terang pria berusia 77 tahun tersebut. Dari cerita sang ayah, pemberian tumbal manusia pada bangunan saat itu dipercaya sebagai penolak bala. Agar bangunan tersebut memiliki ketahanan dari gangguan duniawi, warga sini yang sepuh-sepuh sudah tahu semua kok. Jadi kami enggak heran kalau di bangunan itu agak angker dan banyak hal-hal mistis. Tandasnya, bangunan peninggalan Belanda bernama Guest House 1927, Jampit di Bondowoso memang tampak artistik. Namun seperti bangunan tua pada umumnya, rumah ini pun kerap dikaitkan dengan hal berbau mistis. Berdasarkan informasi yang beredar, penampakan makhluk halus kerap terjadi di bangunan yang didirikan tahun 1927 ini. Mulai yang hanya sekadar menyapa, menggoda, hingga yang membuat bulu kuduk berdiri. Hal mistis yang kerap dirasakan warga setempat adalah munculnya suara-suara dari bangunan tua itu. Suara itu seperti riuh pesta yang diikuti para perempuan atau noni-noni Belanda. Sebab, ada juga canda tawa yang terdengar, beberapa kali juga terdengar suara percakapan dengan bahasa yang tidak dimengerti. Diduga percakapan itu menggunakan bahasa Belanda. Tinggal di sebuah rumah dengan arsitektur tempo dulu memiliki kesan tersendiri bagi penghuninya. Selain repot melakukan perawatan, penghuni juga kerap dihantui rasa takut. Kisah selanjutnya ini dialami oleh keluarga kecil. Sebut saja Samara. Mereka banyak mendapat pengalaman mistis saat menghuni rumah peninggalan Belanda di wilayah selatan Jawa Barat. Sebelumnya keluarga tersebut berasal dari kota metropolitan yang ada di Jawa Barat. Kemudian memutuskan pindah karena kepala keluarga mereka terpaksa dirumahkan karena perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit. Melihat keterbatasan finansial serta keterbatasan lainnya, akhirnya keluarga tersebut terpaksa membeli rumah tua dengan desain rumah zaman Belanda. Rumah tersebut memiliki banyak pintu di masing-masing ruangan. Jika ingin berpindah ruangan lain, maka harus membuka masing pintu yang berbahan dasar kayu jati tua. Sebelum menghuni rumah, keluarga Samara mengundang tetangga untuk menggelar syukuran sekaligus memperkenalkan diri ke warga setempat. Singkat cerita, setelah 6 bulan mereka menempati rumah itu, aura-aura mistis pun dirasakan. Mulai dari barang dapur yang tiba-tiba jatuh, hingga gangguan mistis lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam salah satu anggota keluarga itu harus begadang karena harus merampungkan pekerjaan rumah atau tugas dari sekolahnya. Saat melihat jarum jam tepat berada di pukul 00.30 malam, suasana menjadi semakin hening ditemani tamaramnya cahaya 5 watt di dalam kamarnya. Suara langkah kaki sempat terdengar tepat di samping kamarnya yang diketahui adalah halaman samping rumahnya. Dia sempat menghentikan aktivitasnya untuk mendengarkan seksama sumber suara tersebut.
Untuk menutupi rasa takutnya, dia mempersepsikan dalam pikirannya jika suara tersebut merupakan suara yang ditimbulkan oleh tikus yang memang sering ada di sekitar rumahnya, akan tetapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas terdengar. Hingga akhirnya dia memberanikan diri untuk mengintip ke arah samping kamarnya. Setelah berhasil melihat dari celah-celah jendela, dia tidak melihat bayangan atau pergerakan apapun dari luar kamar. Karena tidak melihat apapun yang mencurigakan, akhirnya dia melanjutkan kembali mengerjakan tugas. Tidak berselang lama, suara tangisan pun terdengar jelas dari arah samping kamarnya. Mendengar suara itu, sontak secara spontan dirinya mulai merasa takut dan bersiap untuk pergi. Namun, rasa takut membuat badan berubah kaku, seolah tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Semakin lama semakin kencang suara tangisan perempuan seolah mencoba mendekatinya. Sontak dia pun langsung memilih lompat dan membaringkan diri di kasur sembari menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut tidurnya. Kejadian semacam itu pun terus berulang hingga akhirnya keluarga itu memutuskan untuk menyelenggarakan doa bersama di rumah tersebut dan akhirnya baru mengetahui secara utuh fenomena itu. Menurut kisah yang beredar di masyarakat sekitar, sebelumnya rumah itu dihuni oleh seorang perawan bersama ibunya yang usianya sudah mulai renta. Karena sudah tidak mampu lagi membiayai hidup, mereka putus asa hingga akhirnya seorang perawan itu memilih untuk mengakhiri hidupnya di salah satu kamar dari rumah itu, dan baru diketahui jika lokasi kisah pilu seorang perawan itu, tepat berada di kamar urutan ketiga yang ditempati oleh salah seorang anak dari keluarga Samara. Hingga saat ini dikabarkan masih saja terus mengganggu.